Selamat jumpa kembali di acara Bersama Relasi yang disingkat Beres. Saya Faisal Sam, senang sekali hari ini bisa menjadi host acara Beres. Dan lebih istimewanya lagi karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Muhammad Amri Arsyad, yang baru saja terpilih sebagai Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan. Bersama kita di sini sudah ada Pak Muhammad Amri Arsyad yang akrab dipanggil Pak Amri. Pak Amri, ya. Selamat jumpa di acara Beres ini. Ya. Bapak saya kenal berlatar belakang sebagai pengusaha. Tetapi tiba-tiba muncul namanya sebagai Ketua PKS. Ada apa ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Faisal. Jadi sebenarnya saya pun juga bukan dari kemarin ya muncul di PKS. Saya sudah cukup lama berkiprah di PKS, tapi memang tidak banyak orang yang tahu kalau saya sebenarnya sudah cukup lama di PKS. Dan pada periode sebelumnya, saya sebenarnya di Wakil Ketua DPW PKS Sulsel. Dulunya Wakil Ketua DPW PKS Sulsel, tetapi memang saya tidak banyak ekspos ke media gitu ya. Saya tidak banyak ekspos ke media, sehingga tidak banyak mungkin orang yang mengetahui posisi saya. Sampai akhirnya, ya kalau dikatakan tiba-tiba muncul, sebenarnya tidak. Tapi kemudian amanah ini diminta ke saya ya sejak mungkin di akhir tahun kemarin disampaikan oleh Pak Presiden PKS untuk bisa memimpin PKS di Sulsel. Maka bagi kami di PKS tidak ada kata menolak, tidak ada kata tidak, ya harus terima ya. Dan sejak itu saya berusaha untuk menyesuaikan diri untuk bisa mungkin berinteraksi kembali dengan politik secara intens, muncul di permukaan sebagai Ketua DPW PKS. Yeah. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa Pak Faisal ya. Cuman ya ini adalah amanah yang diberikan kepada kami, dan di PKS sudah biasa ya kalau kita ditunjuk atau ditetapkan sebagai ketua, maka kita harus menerima dengan ikhlas dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, Pak Arsyad ini kan alumni Institut Pertanian Bogor. Iya, betul. Terus kemudian jadi pengusaha, jadi profesional, dan sekarang terlibat dalam dunia politik. Apa sih yang dicari Pak Arsyad? Iya. Kalau dihitung-hitung untung ruginya kan lebih bagus menjadi pengusaha. Oh, gitu ya. Ya. Nah, kenapa Bapak menghibahkan dirinya untuk terlibat di politik ini? Iya. Bagi saya pertanian dan politik itu sebenarnya sama Pak, nggak jauh beda ya. Titik temunya ada di pengabdian pada masyarakat ya. Saya melihat PKS ini dari dulu bukan partai politik yang orang bilang ansih partai politik ya, karena kiprahnya yang banyak ya dari sisi kemanusiaan, kemudian juga pengabdian pada masyarakat yang luar biasa. Dan ini yang membuat saya jatuh cinta sama PKS sejak dulu Pak. Sejak berdiri Partai Keadilan saya sudah aktif di Partai Keadilan. Partai Keadilan Sejahtera pun juga saya melanjutkan ya untuk tetap mendukung dan aktif di Partai Keadilan Sejahtera. Salah satu yang sangat ya menarik saya adalah bagaimana PKS ini tidak melihat ya pamrih ya terhadap apa yang dilakukan ke masyarakat. Dan bagi mereka kalau sudah memberikan bantuan ataupun juga pengorbanan kepada masyarakat, ini sudah menjadi sebuah hadiah terbesar bagi kader-kader PKS. Pertanian sama Pak. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, ya kita diminta untuk mencangkul, merawat tanaman, memelihara tanaman, dan harus bisa berinteraksi dengan tanaman. Dan pada akhirnya hasil tanaman tersebut kita bagikan kepada orang lain. Nah, saya kira spirit ini yang kemudian membawa saya sebagai profesional di bidang pertanian dan juga sebagai pengusaha di bidang pertanian yang kemudian merasa ya tidak ada yang berseberangan, dan bahkan saya tetap bisa menjalankan usaha saya di sektor pertanian sambil terus juga meningkatkan pengabdian saya kepada masyarakat melalui jalur politik. Dan saya kira politik
dan juga pertanian tidak bisa dipisahkan. Karena politik ada di level pemerintahan yang akan memerintah dan yang akan memanage ya masyarakat yang mayoritas adalah petani. Maka politik dan pertanian ini sejalan bagi saya. Maka jadilah saya memimpin partai politik di Sulsel ini. Tapi itu kan kita tadi bicara tentang cinta dan spirit. Apakah bergabungnya ini Pak Arsyad ke partai politik hanya karena cinta dan spirit, bukan karena mau menjadi anggota dewan atau menjadi bupati atau wali kota atau gubernur atau mungkin yang jabatan politis? Ya, terima kasih Pak Faisal. Ini pertanyaan yang cukup direct bagi saya, yang langsung bagi saya. Tapi saya ingin menjawab seperti ini. Posisi anggota legislatif, posisi kepala daerah, ataupun posisi-posisi politik yang lain adalah konsekuensi dari partai politik. Ya, sebagai konsekuensi kita melihatnya bukan sebagai hadiah. Ini adalah tanggung jawab. Jadi pada saat kita aktif di partai politik, maka konsekuensinya adalah kita harus siap menjadi pemimpin. Pemimpin bagi kita di PKS adalah amanah. Ya, jadi ini bukan sebuah hadiah. Sehingga untuk mendapatkan amanah tersebut, ya kita harus betul-betul bisa mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Kalau ditanya apakah saya punya orientasi ke sana, kembali lagi culture di PKS itu adalah ditunjuk, ditempatkan. Ya, kita tidak pernah menawarkan diri pada posisi tersebut. Ya, kita tidak pernah mengajukan diri untuk maju. Ya, tetapi yang ada adalah kita ditunjuk, diberi amanah, dan kita akan taat kepada apa yang diamanahkan oleh pimpinan. Itu kalau ditunjuk ya. Nah ini ada fenomena menarik ini Pak Arsyad ini. Di politik itu cinta saja tidak cukup. Cinta saja tidak Bisa cukup. saja kita dicinta tapi tidak dipilih. Tidak dipilih. Nah bagaimana jika yang seperti ini Pak? Betul Pak. Ini yang berputar di kepala saya pada saat ditunjuk menjadi ketua PKS di Sulsel. Saya bilang tidak sedikit orang yang cinta, sayang, ya, kemudian simpati, bahkan mereka mengatakan ya bagi saya PKS-mo ya. Tapi saya melihat kok suaranya PKS tidak signifikan. Nah bagi saya partai politik tanpa suara yaitu nggak ada artinya. Kenapa partai politik harus menunjukkan nanti kiprahnya pada saat dia bisa memimpin sebuah daerah baik di legislasi maupun juga di eksekutif. Nah bagi saya semua cinta ya, semua rasa sayang ini ya, semua simpati ini harus di-convert ke suara. Ya. Nah, bagaimana caranya kita meng-convert ke suara? Inilah kemudian yang menjadi PR kami di DPW PKS. Artinya kita punya target mencapai suara tertentu. Nah, melalui cinta inilah kita kemudian mengkonversi rasa cinta ini menjadi suara, insya Allah. Ya, pemirsa Beres di seluruh dunia yang mengikuti channel media sosial Fajar. Kita mendapat banyak ilmu, banyak cerita dari Pak Arsyad, Ketua DPW Sulsel. Anggaplah kita ini, Pak Arsyad, kita lagi di warkop. Anggaplah seakan-akan kita di warkop. Nah, di warkop itu ada 3 masalah atau 3 tema pembicaraan yang tidak pernah selesai. Yang pertama itu adalah bola, yang kedua politik, dan ketiga poligami. Wah, luar biasa. Nah bicara politik, saya kira Pak Arsyad sudah paham betul tentang itu. Terus ini masalah yang terakhir ini, masalah ketiga nih, masalah poligami. Nah apalagi ya ini cerita-cerita yang banyak cerita-cerita di masyarakat bahwa partai itu katanya ya tidak sah kalau tidak poligami. Nah, bagaimana Pak Arsyad memandang hal seperti ini? Ya. Kalau dalam konteks politik, ya tentulah poligami ini kalau kita membahasakannya dengan kolaborasi ya, musyarakah ya. Artinya kita nggak mungkin besar sendirilah, harus ada teamwork ya, sehingga kita harus bisa berkolaborasi kalau kita pada konteks politik. Tapi pada konteks poligami di tengah masyarakat saat ini, ya, bagi saya memandangnya pada 2 aspek, ya. Yang pertama, kalau kita memandang dari aspek hukum, ya, hukum agama, ya, poligami bukan sesuatu yang
sesuatu yang diharamkan, ya, bukan sesuatu juga yang kemudian dianjurkan ya secara terbuka, ya. Tetapi jelas itu di Al-Quran dijelaskan bahwa ada batasan-batasan, ya, terutama pada batasan kemampuan dan seterusnya gitu ya. Dan yang bagi masyarakat mungkin banyak perbedaan. Tapi aspek yang kedua ya adalah aspek cinta, kasih sayang gitu ya. Bagi saya cinta dan kasih sayang ini lebih penting daripada berbicara angka ya. Orang berbicara poligami 2, 3 atau mungkin 4 ya bagi saya tidak ada artinya kalau kemudian 2, 3 dan 4 itu tidak dibarengi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Jadi bagi saya pada saat cinta dan kasih sayang ini terpenuhi ya, bahagia dengan satu istri itu lebih baik daripada hanya bicara angka-angka. Saya kira gitu ya Pak. Mudah-mudahan cocok sebagai politisi ya Pak ya. Ya terakhir Pak Arsad, Iya. ini ada menarik saya lihat partai PKS Ya. itu selalu menonjolkan warna putih. Ya. Tapi sekarang ada orange Ya. di setiap atribut Ya. PKS. Bisa dijelaskan mungkin tentang warna orange itu? Apakah itu berkaitan dengan cinta atau bagaimana? Ya, salah satunya pasti berkaitan dengan cinta. Tapi warna orange ini memang kita ingin menerjemahkan sebagai dinamika ya. Dinamika yang terjadi saat ini di negara kita. Kita ingin menjadi partai yang inklusif ya, partai yang terbuka ya, tidak lagi terlihat sebagai partai yang kaku ya. Tidak lagi seperti stigma yang disampaikan oleh orang di luar sana mungkin yang tidak senang dengan PKS. PKS dianggap sebagai partai yang eksklusif. Bagi kami salah satu spirit perubahan warna ini adalah kita ingin menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh dunia bahwa PKS adalah partai yang inklusif. Kenapa? Karena PKS ini hadir untuk memberikan persembahan cinta kepada seluruh elemen yang ada di dunia ini, bukan cuma manusia, tapi juga rahmatan lil alamin. Makanya sekarang PKS memberikan tagline ya, memberikan spirit ya, PKS di hasil musyawarah Majelis Syuro ya terakhir di tahun 2020, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Kalau Rahmatan lil Alamin kita menerjemahkannya sebagai bukan cuma cinta kepada sesama muslim, tapi cinta kepada sesama manusia, bahkan cinta kepada seluruh alam semesta. Inilah refleksi dari warna orange itu, dan mudah-mudahan kami bisa mengemban amanah itu dengan baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Arsad. Terima kasih, saya kira hari ini kita berbincang banyak hal, cukup hangat. mulai dari partai politik dan poligami, sebagainya, termasuk entrepreneurship, ya. dan semua berakhir dengan cinta. Kita kembali ke studio.